Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita MGP Gacor, tempat kita mengupas tuntas setiap detail dan drama yang terjadi di lintasan balap paling bergengsi ini. Saat MotoGP memasuki jeda musim panas, satu nama menguasai semua berita utama, Marc Marquez. Penampilannya di GP Ceko bukan hanya sebuah kemenangan, tapi sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan bahwa gelar juara dunia 2025 ini hampir mustahil lepas dari genggamannya. Dominasi yang tak terbantahkan. Mari kita bicara angka. Setelah 12 putaran, Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati telah memenangkan 8 Grand Prix dan 11 sprint race. Ia membukukan 8 akhir pekan sempurna dengan 37 poin, membangun keunggulan 120 poin yang nyaris tak tergoyahkan di puncak klasmen. Dominasi seperti ini sudah lama tidak terlihat di MotoGP, setidaknya sejak Marc Marquez sendiri mengukir sejarah di tahun 2019 bersama Honda. Pada tahun 2019, di titik yang sama setelah 12 putaran, ia memang telah memenangkan 7 balapan dan unggul 78 poin. Namun, kala itu ia sempat dikalahkan di beberapa seri oleh Dovi, Petrucci, dan Rins. Bandingkan dengan tahun 2025 ini, jika kita hanya menghitung poin Grand Prix, Marquez hanya selisih 4 poin dari marginnya di tahun 2019. Dan itu termasuk 1 kali DNF di kota dan kecelakaan di JRS. Ini menunjukkan betapa konsistennya dia. Bahkan dengan 1 insiden DNF, angka-angka ini berbicara lebih dari sekedar kata-kata. Transformasi Marc Marquez fisik dan mental. Tentu saja motor yang Marc kendarai pada 2019 dan sekarang sangat berbeda. Namun perubahan paling signifikan ada pada diri Marc Marquez sendiri. Pada usia 32 tahun, ia telah beradaptasi dengan cedera lengan kanan serius yang dideritanya 5 tahun lalu di JRS. Bahkan Grand Prix Ceko kemarin bertepatan dengan 5 tahun setelah akhir pekan di Brno saat karirnya berubah total. Marc merayakan momen tersebut dengan kemenangan luar biasa di sprint race meskipun ada masalah tekanan ban sebelum mendominasi Grand Prix 21 putaran. Saya bertaruh pada diri saya sendiri di akhir tahun 2023, ujarnya setelah Grand Prix Ceko. Mengacu pada keputusannya pindah ke Ducati, saya hanya memutuskan untuk mendapatkan motor terbaik di grid dan mencoba memahami apakah mungkin untuk kembali ke performa terbaik saya, dan saya berhasil. Ia mengakui 5 tahun terakhir ini sulit, namun ia telah berkembang pesat sebagai pribadi dan profesional. Ia kini lebih dewasa, lebih tenang, dan bisa dibilang seorang pembalap yang lebih komplit. Rata-rata poinnya per ronde mencapai 31,75 dari total 37 poin yang bisa didapat setiap akhir pekan. Angka itu 10 poin lebih banyak dari rival terdekatnya, Alex Marquez. Belum ada pembalap Ducati yang memenangkan 5 Grand Prix berturut-turut hingga Marc Marquez melakukannya minggu lalu di Brno. Ini sungguh pencapaian yang luar biasa. Ancaman yang tidak terlihat. Dengan Alex Marquez yang kini tertinggal 120 poin dan Pecco Bagnaia 168 poin serta Marco Bezzecchi 225 poin. Terlihat jelas tidak ada yang bisa menghentikan Marc, tidak ada yang pasti. Cedera lengannya yang serius 5 tahun lalu membuktikan hal itu, ujarnya. Beberapa orang mungkin mengangkat isu seperti yang terjadi pada Mick Doohan di tahun 1992 yang tampaknya akan meraih gelar juara sebelum cedera parah. Namun, dari perspektif ini, 10 putaran tersisa
hanyalah formalitas. Satu-satunya cara siapapun kini berpeluang mengalahkan Marquez adalah jika ia kembali cedera. Memang benar, paruh kedua musim ini 10 balapan tersisa merupakan keuntungan besar, dan sejujurnya saya hanya bisa kalah. Saya harus tetap berkonsentrasi seperti sebelumnya, kata Mark. Ini menunjukkan betapa ia memahami posisinya namun tetap rendah hati dan fokus. Masterclass di Brno, bermain dengan lapangan. Di Brno, Marc Marquez menunjukkan bagaimana ia bermain-main dengan lawannya. Kecelakaan di kualifikasi yang membuatnya kehilangan pole position yang akhirnya diraih Pecco Bagnaia tidak terlalu berpengaruh di sprint. Marc langsung memimpin dan bahkan memperlebar jarak meskipun sempat diberi peringatan tekanan ban. Dengan cerdik, ia memanfaatkan gelombang KTM untuk meningkatkan tekanan ban dan dengan mudah menyalip lagi di putaran kedua terakhir. Di Grand Prix rencananya adalah memimpin sejak awal, tapi ia memutuskan untuk tidak mengambil resiko terlalu besar saat Marco Bezzecchi tampil cepat. Ia tahu bahwa begitu ban mulai menurun, itulah saatnya ia akan mengambil alih. Dan benar saja, di tikungan 3, Marquez menyalip Bezzecchi, menangkis serangan balasan dan tidak akan disalip lagi. Ia mencatatkan waktu 1 menit 54,833 detik, jauh lebih cepat dari Bezzecchi. Keunggulannya terus bertambah, bahkan mencapai lebih dari 2 detik. Yang paling mengejutkan, putaran tercepatnya 1 menit 53,691 detik dicatat pada putaran ke-15 dari 21 putaran. Bahkan di putaran terakhir, ia masih melaju kencang dengan catatan waktu 1 menit 53,8 detik. Ia menjelaskan ini adalah caranya menghindari terulangnya kecelakaan di kota. Sengaja bermain-main dengan kecepatannya agar pikirannya tetap fokus dan tidak kehilangan konsentrasi. Ini adalah tanda seorang juara yang tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dan strategis. Mengapa para pesaing membuatnya mudah? Marc Marquez sendiri sudah sangat sulit dikalahkan tahun ini, tapi para pesaing utamanya justru membuatnya semakin mudah. Harapan pada Pecco Bagnaia sempat muncul dengan pole positionnya, namun ia kehilangan podium di